Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas perpangkatan dan bentuk akar. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian kunjungi channel Garang Hosimoyo. Di sana kalian subscribe, like, share, and comment agar video-video pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Baik anak-anak hebat, kesempatan pertemuan kedua kali ini kita akan bahas perkalian pada perpangkatan. Kompetensi dasar yang digunakan pada pertemuan kali ini masih seperti pertemuan yang pertama, yaitu pada KD 3.1 dan KD 4.1. Di sini KD 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sedangkan KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Sebelum kita lanjutkan, kita akan ingatkan kembali apa itu pengertian bilangan berpangkat. Tentu kalian masih ingat karena ini sudah dibahas pada pertemuan pertama. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, ya. Di sini ada A pangkat N, itu artinya A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N faktor, ya. Sedangkan AN sama dengan B, di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis, dan N biasa disebut dengan pangkat atau eksponen. Sedangkan B di sini adalah hasil dari perpangkatan A pangkat N. Tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan, kemudian menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang ketiga adalah mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan. Yang keempat, menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kelima, mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Yang keenam, menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. 7 tujuan pembelajaran ini semua nanti akan terangkum dalam 3 sifat perkalian pada perpangkatan. Ya, kita mulai dengan yang pertama, yaitu hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Misalnya kita ambil contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah dikenalkan bahwa ini termasuk dalam basis 3. Nah, ini ada 3 di sini, ini juga 3. Ini berarti kedua bilangan ini memiliki basis yang sama, yaitu berbasis 3. Nah, bentuk dari perkalian bilangan berpangkat berbasis yang sama ini akan kita ubah atau kita sederhanakan menjadi seperti ini. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Sedangkan untuk 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 5. Ya. Bagaimana dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2? Nah, ini kasus yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi basisnya sama, nah ini basisnya berbeda. Apakah bisa diseranakan? Tentu saja ini tidak bisa diseranakan. Terus apakah bisa dicari hasilnya? Nah, hasilnya tentu bisa dicari, tapi tidak melalui penyederhanaan bentuk akarnya, bentuk pangkatnya. Terus bagaimana menyelesaikannya? Maka kalian selesaikan satu persatu, di mana 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2,
sedangkan 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Sehingga penyelesaian dari soal ini adalah kita kalikan 2 dengan 2-nya menjadi 4, dan kita kalikan juga 3 dengan 3-nya menjadi 9. Maka hasil dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 adalah 36. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada tabel yang bisa kalian temukan pada buku paket kelas 9, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Di sana ada pada halaman 12, ya, bisa kalian buka. Nah, di bawah baris 1, 2, 3 ini, kalian bisa coba untuk menyelesaikan bagaimana penyederhanaan bentuk pangkatnya. Baik, kita akan coba yang baris paling bawah. Jadi kalau 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2, maka bentuk operasi perkaliannya adalah 7 dikalikan 7 dikalikan 7 kalikan 7. Nah, ini dari mana? Dari 7 pangkat 4. Sedangkan yang terakhir, yaitu kita kalikan kembali dengan 7 pangkat 2. Berarti 7 kali 7. Nah, sehingga semuanya menjadi 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Kalau dibuat bentuk perpangkatan, maka ini menjadi 7 pangkat 6. Ya. Kita lihat bagaimana kalau soalnya berbentuk bilangan negatif. Nah, misalnya min 2 pangkat 3 dikali min 2 pangkat 2. Nah, ini kita perhatikan basisnya adalah min 2, dan ini juga basisnya min 2. Maka ini berbasis sama. Karena berbasis sama, maka bentuknya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, jadi menjadi min 2 pangkat 5. Kalau dimintakan hasilnya, berapakah hasilnya? Maka ini hasilnya adalah negatif 32. Dari contoh ini, dari beberapa contoh yang sudah dijelaskan, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kalau ada suatu bilangan berpangkat yang memiliki basis yang sama, misalnya A pangkat M dikali A pangkat N, maka itu bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N, di mana M ditambah N ini kita dapatkan dari menjumlahkan pangkat bilangan yang pertama dengan pangkat bilangan yang kedua. Ya, baik, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami sampai di sini, dan kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini. Kita ambil contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan kembali 3. Nah, ini berarti bilangan 2 pangkat 2 ini sudah bilangan berpangkat. Tetapi kita pangkatkan lagi 3. Ini artinya bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Nah, bagaimana prosesnya untuk menyederhanakan bentuk ini? Maka sama seperti halnya dengan pengertian pangkat, bahwa ini adalah perkalian berulang karena pangkatnya 3, jadi sebanyak 3 kali. Maka kita selesaikan 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2, begitu juga dengan yang ini 2 kali 2, dan yang terakhir 2 kali 2. Maka ini menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau disederhanakan menjadi 2 pangkat 6. Ya. Nah, sampai di sini ini adalah bentuk sederhana dari perpangkatan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Kalau diminta hasil, maka tinggal kalian kalikan menjadi 64, ya. Ini hasilnya 64. Nah, ini ada tabel kembali. Tabel ini berada di halaman 15 pada buku paket yang telah kalian miliki, yang kalian dapat pinjam dari perpustakaan. Nah, ini ada 4 baris, beberapa bentuk bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali.
Kita ambil misalnya baris yang keempat ya. Di sini ada T pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka kita uraikan dulu bentuk perkaliannya menjadi 3 T pangkat 3, maaf, dikali T pangkat 3, lalu dikalikan lagi T pangkat 3, kalikan T pangkat 3. Maka bentuk perkaliannya adalah T, ini kali T kali T, ini dari T3, T pangkat 3 pertama, lalu kita kalikan lagi dengan T kali T kali T, kita kalikan lagi, T kali T kali T, ini yang ketiga, lalu kita kalikan lagi dengan T kali T kali T, ya. Nah, sehingga bentuk perpangkatannya menjadi bentuk sederhana, yaitu T pangkat 12, ya. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka bentuk sederhana dari bilangan itu adalah dengan cara mengalihkan pangkatnya. Ya, di sini ada A pangkat M dikalikan N, maka ini menjadi A M kali N. Ya. M kali N itu didapat dari pangkat yang ini nih, dikalikan. Ya. Nah, ini kita sudah menyelesaikan bagian yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu memangkatkan suatu perkalian bilangan. Jadi ada bilangan yang sudah dalam bentuk perkalian, tapi dipangkatkan. Kalau kalian diminta hasil, maka ini sebetulnya akan lebih sederhana dengan 2 kalikan 3 dulu menjadi 6, baru dipangkatkan 3. Tapi kalau diminta menyederhanakan perkalian pangkat, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini 2 kali 3 berulang 3 kali, itu karena pangkatnya 3. Ya. Kemudian, karena di sini ada basis 2 dan 3, kita kumpulkan basis 2-nya, dan basis 3-nya juga kita kumpulkan, maka menjadi bentuk sederhananya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kalau diminta hasil, maka 2 pangkat 3 itu adalah 8, sedangkan 3 pangkat 3 itu 27. Nah, kita kalikan menjadi 216. Ya, bagaimana dengan bentuk 4Y pangkat 2? Nah, di sini berarti ada koefisien dan ada variabel. Sama seperti contoh pertama, kita buat dulu menjadi, ini adalah 4Y dikalikan dengan 4Y, ya. Sehingga menjadi 4, ini dikalikan 4, dan dikalikan kembali Y kali Y. Sehingga ini adalah bentuknya 4 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Hasilnya, nah ini hasilnya baru 16 Y pangkat 2. Ya. Baik, kita akan lihat lagi tabel yang ada di halaman 16 buku paket Matematika kelas 9. Ada 5 baris, nanti kita akan coba 1 baris, kemudian baris yang lain seperti biasa kalian kerjakan untuk latihan. Oke, kita ambil yang baris pertama ya. 7 kali 9 pangkat 3. Ini berarti kalau bentuk perkalian berulangnya adalah 7 kali 9 kali 7 kali 9. Lalu kita kalikan 7 kali 9. Maka ini ada basis 7 dan basis 9. Kita kumpulkan basis 7-nya menjadi 7 kali 7 kali 7. Lalu kita kalikan dengan basis 9-nya, 9 kali 9 kali 9. Maka bentuk perpangkatannya menjadi bentuk yang sederhananya, yaitu 7 pangkat 3 kali 9 pangkat 3.
Nah, silahkan kalian coba untuk baris kedua sampai baris kelima untuk memperlancar pemahaman materi ini. Kita lanjut dengan bagian yang ketiga, yaitu memangkatkan suatu perkalian bilangan. Bagaimana soalnya? Nah, seperti ini. Ada bentuk perkalian yang dipangkatkan. Sama ya, seperti tadi. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ada perkalian A kali B lalu dipangkatkan, maka ini sama halnya dengan memangkatkan setiap bilangan itu. Artinya ini A kita pangkatkan M, lalu B juga kita pangkatkan M. Ya. Kenapa pangkatnya sama? Karena ini adalah pangkatnya hanya satu, yaitu M. Ya. Baik. Nah, dari 3 uraian tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ada 3 sifat perkalian pada pemangkatan, yaitu yang pertama, kalau A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka ini menjadi bentuk sederhananya A pangkat M tambah N, di mana M tambah N ini adalah penjumlahan dari pangkat yang M dan N. Ya. Dan yang kedua, sifat pemangkatan pada perpangkatan. Kalau ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali, maka ini menjadi pangkat itu kita kalikan, sehingga menjadi A pangkat M kali N. Dan yang sifat yang ketiga, yaitu sifat perpangkatan dari perkalian, yaitu A kali B pangkat M, maka menjadi A pangkat M, B pangkat M. Nah, untuk contoh latihan, kita ambil satu soal, misalnya di nomor 4 ya. Nah, kita coba kerjakan. Nomor 4 ini ada 2 pangkat 4 dikali 4 kali 2 pangkat 3. Nah, kita coba tarik ke atas ya, biar lebih luas tempatnya. Nah, ini. Berarti ini 2 pangkat 4 dikali 4 dikali 2 pangkat 3. Di sini ada basis 2, ada basis 4. Nah, kita samakan dulu basisnya, sehingga nanti kita bisa menggunakan sifat dari perpangkatan. 2 pangkat 4, kemudian dikalikan. Nah, 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini karena sudah berbasis sama dan berdasarkan sifat yang tadi, maka bentuknya kita bisa teranakan menjadi 2 pangkat 4 ditambah 2 ditambah 3. Atau menjadi 2 pangkat 9. Ya. Nah, di halaman 20 sampai dengan 22 itu ada sekitar 13 soal, tetapi silahkan kalian coba kerjakan di buku PJJ atau di kertas selembar yang nanti kalian foto hasilnya di-upload di Google Sheet. Kerjakan untuk nomor 1, 3, 4, 5, dan 6 bagian A dan B saja. Maksudnya begini, ini nomor 1, kalian kerjakan bagian A dan B. Lalu yang nomor 3, kalian juga kerjakan bagian A dan B. Yang nomor 4, kalian kerjakan A dan B. Begitu juga nomor 5 dan nomor 6, itu kerjakan bagian A dan B. Ya. Kemudian kalian masuk atau akses ke Google Sheet-nya, http://google.com, Matematika 9, SMP 265 Jakarta. Nah, di sana ada form untuk mengunggah atau mengupload tugas kalian. Ya. Tetap semangat, manjada wajadah. Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan hasil. Demikian anak-anak hebat, semoga pembelajaran kali ini dapat menyenangkan dan dapat dipahami. Terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.